Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial linear orde 2 non homogen bentuk eksponen. Oke ya. Jadi kita masih berbicara tentang orde 2 yang non homogen ya. Kalau kemarin kita juga belajar tentang orde 2 non homogen tapi yang bentuknya polinomial. Nah, untuk hari ini kita fokus yang bentuknya adalah eksponen. Oke ya, apa bedanya? Oke, nanti kita pelajari ya. Kita langsung aja ke sedikit mengulas tentang non homogen ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, kita mulai dulu dari bentuk umum. Nah, karena kita di sini berbicara tentang orde 2, maka bentuk umumnya begini ya, y aksen 2 plus ay aksen plus by ya, karena orde 2 sama dengan dx. Nah, karena kita fokus ke non homogen, maka gx-nya itu siapa? Gx-nya tidak sama dengan 0. Oke ya, gx tidak sama dengan 0 karena non homogen. Oke, next kita lanjut ke solusi umum. Karena kita di sini berbicara tentang non homogen, maka solusi umumnya adalah YH plus YP ya. YH plus YP. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin ya. Kita cari dulu YH-nya, baru mencari siapa? YP-nya. Kalau YH dan YP sudah ketemu baru kita jumlahkan. Ingat ya, kalau bentuknya non homogen, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan YH plus YP. Oke, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut aja ke contoh ya. Kita lanjut ke sebentar. Ini ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang polinomial Gx ya, karena kita berfokus ke Gx. Gx itu ketika bentuk polinomial kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita bentuknya eksponen. Gx-nya bagaimana sih kalau bentuknya eksponen? Maka di sini kita berbicara tentang YP sama dengan AE pangkat X. Eksponen itu yang ini ya, E kecil ini eksponen ya. Nah, karena kita bentuknya Gx eksponen, maka YP-nya seperti apa? YP-nya bentuknya kayak gini. AE pangkat KX, di mana A dan K-nya ini adalah konstanta. A-nya konstanta, K-nya adalah konstanta, gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh aja. Oke. Nah, dari contoh kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial Y aksen 2 min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E pangkat 3. Kita perhatikan yang ada di sama dengan sebelah kanan sama ruas kanan, sebelah kanannya sama dengan itu kan ada E gini ya, E kecil ini ya. E kecil itu maksudnya eksponen, maka nanti kita gunakan yang bentuknya apa? Eksponen. Oke. Oke, langkah pertama karena dia bentuknya non homogen, karena dia di sini tidak sama dengan 0 ya, yaitu ada ini, maka dia non homogen. Maka langkah pertama apa? Mencari YH-nya. Oke, mencari YH. Mencari YH itu siapa? Yang ada di sama dengan, yang ada di sebelah kirinya sama dengan. Kita fokus ke yang ada di sebelah kirinya sama dengan. Siapa dia berarti? Dia Y aksen 2 min 3Y aksen plus 2Y. Nah, tapi kita di sini tugasnya mencari siapa? Persamaan karakteristiknya. Gitu ya. Karakteristiknya adalah gitu ya. Siapa persamaan karakteristiknya? Ingat, mengubah persamaan karakteristik adalah mengubah Y menjadi bentuk R gitu ya. Sehingga di sini R pangkat berapa? Anak aksennya ada 2, maka R kuadrat gitu ya. Min 3 R pangkat berapa? Karena aksennya ada 1, maka R pangkat 1 gitu ya. Plus 2 karena nggak ada aksennya maka plus 2 gini aja sama dengan siapa? 0. Oke, karena kita fokus dulu yang ada di sebelah kirinya sama dengan. Nah, setelah mencari persamaan karakteristik, langkah kedua kita cari siapa? Akar-akarnya adalah siapa? Mencari akar-akarnya adalah siapa? Ya, ini kita perhatikan di sini kan R kuadrat ya. Depannya kan 1 berarti ya. Ini kita tulis R dulu, R. Oke. Nah, sekarang ini diisikan siapa? Kita perhatikan caranya, ingat yang ada di belakang sendiri. Berapa? Belakang sendiri 2, depannya ini kan 1 ya. Berarti 1 kali 2 siapa? 2. Oke. Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Berarti berapa? 1 kali 2. Ada lagi enggak? Karena di sini 2 positif, ingat negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Negatif 1 kali negatif 2. Oke.
Berarti ada berapa pilihan? 2 pilihan. Padahal kita harus boleh pilih 1 aja pilihan. Berarti siapa? Kita perhatikan yang di tengah. Di tengah ini kan kita punya 3, negatif 3, maaf. Negatif 3, berarti kita pilih mana di antara 2 ini yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Yang mana? Yang kedua ini ya. Negatif 1 tambah negatif 2 kan negatif 3. Maka kita pilih yang ini. Gitu ya. Maka kita pindahkan di sini negatif 1 kita tulis, kemudian negatif 2 kita tulis di sini. Oke ya. Sehingga akar-akarnya siapa? R-1 sama dengan 0 atau R-2 sama dengan 0. Sehingga di sini R-nya siapa? R sama dengan 1 atau R-nya sama dengan 2. Perhatikan di sini R1-nya 1, R2-nya 2. Ingat kalau dia bentuknya homogen, 1 dan 2 ini kan beda ya. Maka akar-akarnya ini kan akar-akar yang real dan berbeda. Kita pakai solusi umumnya yang mana? YH-nya sama dengan siapa? Yaitu karena kita lihat di solusi umum yang bentuknya akar real dan beda ya. Kalian ingat kembali yang bentuk homogen ya. C1 gitu ya plus C2 karena ada 2. E pangkat siapa? R1X gitu ya. E pangkat siapa? R2, R2-nya 2X. Nah ini YH-nya. Oke ya, YH sudah ketemu. Yang ada di sebelah kirinya sama dengan. Tugas selanjutnya langkah kedua adalah mencari siapa? Langkah 2 mencari siapa? YP-nya. Mencari YP-nya. Nah, YP itu siapa? Kita perhatikan yang ada di sebelah kanannya sama dengan, yaitu 4 E pangkat 3X. Kita perhatikan di sini, perhatikan gitu ya. GX. Berarti GX tadi yang ada di tanda di sebelah kanannya yang sama dengan ya. 4E pangkat siapa? 3X ya. Kalian perhatikan, GX ini kan bentuknya siapa? Eksponen ya. Karena GX-nya bentuknya eksponen, GX adalah fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen gitu ya. Eksponen, sehingga dimisalkan YP sama dengan ya apa? YP sama dengan, ingat kita bentuk yang tadi eksponen yang pakai yang ini. Oke, YP sama dengan A gitu ya. A siapa? E pangkat 3X ya. Kita pakai yang ini. Ya, YP itu kan A, kita tulis A, E pangkat siapa? 3X. Ya. Oke, nah sekarang tugas kita setelah mencari YP mencari siapa? YP aksen. Turunan pertama. Kenapa? Karena di sini kan bentuk awalnya kan ada aksen 2, ada aksen 1. Nah, kita cari YP aksennya berapa? Mencari turunannya pertama dari YP, turunan pertama dari YP. Cara menurunkan bentuk eksponen itu begini ya. Kita perhatikan eksponen itu misalkan ini di sini kita punya coretan ya, misalkan gini. Saya punya suatu bentuk eksponen itu misalkan fx itu sama dengan e pangkat x. Turunan dari e pangkat x itu f aksen x itu turunannya adalah e pangkat x. Jadi tetap ya, turunan dari e pangkat x ya e pangkat x itu tetap definisi ya. Oke, nah sekarang kalau menurunkan bentuk ini a e pangkat 3x, menurunkannya bilang kita tulis tetap dulu. A, E pangkat 3X. Oke, kuncinya gitu ya, kita tulis tetap dulu. Selanjutnya, dikali dengan siapa? Kita perhatikan pangkat yang ada di sini, yaitu 3X. Nah, turunan dari 3X itu berapa? Yaitu 3, gitu ya. Maka di sini turunannya berarti siapa? 3 siapa? 3A dikalikan ya, E pangkat 3X, gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari siapa? YP aksen 2. YP aksen 2 ini berarti kita turunkan dari turunan pertama, yang ini kita turunkan. Cara menurunkannya gimana? Ingat, menurunkan tulisannya tetap dulu 3A E pangkat 3X. Nah, kita tulis gini dulu. Baru nanti kita perhatikan yang di atas ini. Ini kan 3X, turunan dari 3X berapa? 3, maka dikalikan dengan 3. Maka hasilnya berapa? 9A E pangkat 3X. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka substitusikan ke persamaan siapa? Nah, ini kita kan punya tadi ini. Nah, kita akan punya ini ya. Kita punya ini Y aksen 2. Ini nanti ditulis dengan YP, ganti Y-nya dengan YP. Ini YP, ini juga YP, gitu ya.
Oke, maka saya tulis kembali. Substitusikan kebersamaan siapa tadi? Kita punya Y aksen 2 min berapa tadi ya? 3Y aksen, ini YP ya, maaf. 3YP aksen plus 2YP ya, plus 2YP sama dengan 4E pangkat 3X, kita tulis soalnya gitu ya. Oke, nah kemudian kita tuliskan siapa? YP aksennya diganti, aksen 2 diganti dengan siapa? Ini yang kita cari tadi. Oke, berarti diganti siapa? 9 gitu ya. A E pangkat 3X min 3 dikalikan dengan siapa? YP aksennya kita ganti yang ini. Oke, berarti 3 A E pangkat 3X plus 2 YP-nya tadi siapa? YP-nya kita ganti dengan ini. Oke, AE pangkat 3X sama dengan 4E pangkat 3X gitu ya. Oke, nah ini kita proses nih di sini. Nah, ini kita tulis berarti siapa? 9 kita tulis AE pangkat 3X min 3 kali 3 berapa? 9 juga AE pangkat 3X. Ini kita tulis tetap 2 AE pangkat 3X sama dengan siapa? 4E pangkat 3X. Nah, ini ya. Ini kan kalian perhatikan bentuknya sama, AE pangkat 3X, ini juga AE pangkat 3X, ini juga AE pangkat 3X. Nah, ini bisa kita jumlahkan atau kurangkan gitu ya. 9 dikurangi 9 berarti berapa? 0 gitu ya. Plus 2 berarti berapa? 2 gitu ya. Berarti di sini hasilnya berapa? 2 AE pangkat siapa? 3X sama dengan 4E pangkat 3X. Oke. Nah, sekarang berarti kita punya siapa ya? Kalau kita punya ini ya, 2AE pangkat 3X 4E pangkat 3X. Nah, tugas kita mencari siapa? Tugas kita adalah mencari A nya ini ya. Maka A sama dengan siapa? A sama dengan siapa? 4E pangkat 3X dibagi dengan siapa? 2E pangkat 3X gitu ya. Oke, sehingga hasilnya berapa? Ini kan sama ya, E pangkat 3X, E pangkat 3X kan 1 kalau dibagi ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Maka A-nya ketemunya berapa? 2. Oke, kalau sudah ketemu yaitu 2. Nah, kalau A-nya sudah ketemu 2, berarti YP-nya berapa? Jadi YP-nya siapa? YP sama dengan kita perhatikan yang YP ini. Nah, ini ya, YP-nya ini kita perhatikan. YP kan tadi A, E pangkat 3X. Nah, karena A sudah ketemu hasilnya berapa? 2, maka 2 kita tuliskan menggantikan A. E pangkat siapa? 3X gitu ya. Jadi YP sudah ketemu gitu. Jadi siapa? Jadi solusi umumnya adalah gitu ya. Adalah siapa? Y sama dengan YH plus YP. YH-nya tadi siapa? YH-nya tadi adalah C1 E pangkat X ini ya. YH-nya kita tulis ya. C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X gitu ya. Plus YP. YP-nya kan ini ya. Kita tulis berarti 2E pangkat 3X ini. Nah, ini adalah solusi umumnya bentuk eksponen. Begitu ya. Oke, itu tadi contoh kalau kita menemukan bentuk eksponen. Secara umum langkahnya sama. Kalian harus cari dulu YH-nya apa, YP-nya apa. Cuma permisalan YP kalau dia bentuknya eksponen tadi dimisalkan dengan ini ya. AE pangkat 3X. Begitu ya. Oke, silahkan dipahami kembali apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.